Pasca pemadaman listrik, perusahaan listrik negara telah menyiapkan dana kompensasi bagi pelanggannya. Rencana penggantian kerugian pelanggan dilaporkan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat (PLN) Persero kepada Kementerian Perdagangan Selasa siang. PLN menyiapkan dana sebesar 865 miliar rupiah untuk mengganti kerugian 20 juta pelanggannya. Teknis penggantian dilakukan dengan ditransfer langsung ke rekening listrik para pelanggan bagi subsidi maupun non-subsidi. Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Ferry Agriono, pihak PLN yang diwakilkan oleh Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat mengaku PLN tetap berkomitmen memberikan kompensasi kerugian pelanggan akibat pemadaman listrik. Bagaimana menghitung daripada kompensasi itu, dan hari ini termasuk pada Pak Dirjen kami jelaskan mengenai kompensasi itu dan mekanismenya, dan insya Allah nanti kita akan langsung berikan kompensasi itu pada rekening Agustus yang akan dibayar bulan September. Ya, jadi jumlah pelanggannya tidak kurang dari 22 juta pelanggan. Sementara itu, Kementerian Perdagangan memberikan apresiasi kepada PLN yang berkomitmen mengganti kerugian pelanggannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Seperti diketahui, sebagian wilayah di Jawa Bali mengalami pemadaman aliran listrik pada hari Minggu dan Senin. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak PLN memberikan ganti rugi kepada masyarakat atas dampak pemadaman. Yang pertama sih yang hari Minggu dari jam 11 sampai jam 7 malam. Jam 7 malam hidup lagi, jam 3 pagi padam lagi. Ya seharusnya pengurangan tarif aja udah. Soalnya kalau ganti rugi kan harusnya nih lama. Pengurangan tarif aja. Kalau gratisin sih saya setuju ya, tapi kalau diskon sih saya nggak setuju. Kalau gratis selama sebulan sih boleh lah, ya kan gitu. Tapi kalau misalnya diskon mah, ya saya sih nggak percaya kalau misalnya diskon mah gitu PLN gitu. Merasa dirugikan nggak? Ya bukan rugi lagi Mbak gitu. Ya sekarang kita rugi material sama ini juga kan tenaga. Yang mau pada kerja semuanya yang dagang-dagang semuanya pada nggak dagang semua, ya kan. Kalau mau diskon mah nggak percaya saya. Gitu. Saya pikir itu udah harus ya, keharusan, karena kan pertama PLN itu kan monopoli ya, perusahaan listrik satu-satunya. Kita customer nggak bisa punya pilihan ke mana. Jadi jangan menggampangkan gitu, karena kita tidak punya pilihan. Dia harus memikirkan customer kerugiannya harus ada. Pasti harus ada dispensasinya. Karena kalau dibicarakan rugi, kita udah pasti merasa rugi gitu kan, merasa dirugikan. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Sela Wangkar kembali bersama Anda dalam program Suara Jakarta di edisi hari ini, Jumat 9 Agustus 2019. Jika pada pekan lalu kita membicarakan mengenai rencana perpindahan ibu kota Jakarta, kemudian pada hari Minggunya kita mengalami pemadaman aliran listrik lebih dari 6 jam di semua tempat di Jakarta. Dan kita akan membahas mengenai hal ini, apakah benar memang kompensasi yang diberikan oleh PLN itu sebanding dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat saat pemadaman listrik terjadi. Dan juga bagaimana rencana ke depannya, apakah peristiwa pemadaman listrik ini masih akan terjadi di kemudian hari. Kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber kami yang telah hadir di studio pada malam hari ini. Yang pertama dengan Pak Ali Herman, beliau adalah Direktur PLN tahun 2003 hingga tahun 2008. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam ya, Mas terima Sela. kasih bersama kami. Terima kasih. Kemudian juga dengan Mas Nova Haripan Paloh, beliau adalah anggota DPRD DKI terpilih. Selamat malam Mas Nova. Malam Mas Sela. Terima kasih bersama kami, dan juga dengan Mas Agus Suyatno, pengurus harian YLKI. Selamat malam Mas Agus. Selamat malam Mbak Sela. Ya, terima kasih. Baik, saya ke Mas Agus dulu dari YLKI sendiri. Sejauh mana YLKI menerima pengaduan dari masyarakat terkait pemadaman listrik pada hari Minggu lalu? Ya, kalau kita bicara tentang pengaduan, begitu kemarin Minggu ada pemadaman listrik secara serentak, kemudian kita kan membuka posko pengaduan. Nah, cukup banyak. Permasalahannya adalah sekarang ini justru pengaduan itu melebar. Artinya melebar begini, ketika kita buka pengaduan tentang dampak pemadaman listrik Minggu kemarin, itu ternyata banyak dari saudara-saudara kita yang di daerah itu juga mengadu. Ya, artinya mereka juga
saya juga perlu dong dikompensasi karena kenapa hanya sekarang, kenapa hanya yang saat ini saja yang kemudian akan ada kompensasi, tapi kami yang bahkan setiap hari, setiap berapa jam dalam satu hari itu pasti ada pemadaman. Jadi kalau kemudian bicaranya tentang kompensasi yang PLN mengeluarkan atau menggelontorkan duit hampir 1 T itu ya mereka bahkan ngomong ini kalau untuk yang luar Jawa bisa 3 kali lipatnya dari yang dialami oleh sudah terjadi. Betul, betul. Dan itu bukan hanya 1-2 bulan tapi hampir sepanjang tahun mengalami pemadaman semacam itu. Mungkin spesifik untuk warga Jakarta sendiri, keluhan mereka terutama apa nih, Mas Agus yang masuk ke YLKI? Ya, begini, di YLKI dalam 5 tahun terakhir itu pengaduan tentang PLN itu selalu masuk 5 besar. Jadi tahun 2018 kemarin juga menduduki peringkat kelima. Permasalahan sebetulnya gini, dalam 3 tahun terakhir itu permasalahan pemadaman itu bukan menjadi aduan yang utama. Jadi dalam aduan listrik itu lebih banyak pada P2TL. Tetapi begitu kemarin ada pemadaman, masuk lagi ini banyak pengaduan tentang pemadaman. Jadi sebetulnya 3 tahun terakhir itu aduan listrik itu didominasi oleh P2TL. P2TL itu mungkin bisa dijelaskan, tidak semua orang tahu. Jadi ini P2TL itu kayak pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen. Oke, baik. Jadi ini juga belum terbukti karena masih dugaan seperti itu. Jadi banyak didominasi oleh aduan tersebut. Tetapi begitu kemarin ada blackout itu kemudian juga banyak yang masuk kepada YLKI tentang pemadaman. Oke, Mas Nova, blackout di Jakarta yang lebih dari 6 jam begitu, ini pantas nggak sih untuk sebuah ibu kota negara menurut Mas Nova? Saya kira nih Jakarta mengalami mati suri pada hari itu. Ya kan? Saya lebih concern terhadap istilahnya kita baru euforia masalah MRT. MRT di 4 titik itu tidak berfungsi sama sekali. Bahkan ada beberapa warga yang mungkin stuck dalam lift. Itu sebenarnya tidak boleh terjadi gitu. MRT harus punya backup plan untuk pemasok listriknya itu. Gitu. Itu yang harus kita pikirkan ke depan. Terus yang kedua juga, kita lihat bahwa roda perekonomian kita lumpuh. Ya kan? Di beberapa retail tidak bisa menggunakan mesin istilahnya ATM, mesin edisi ATM itu tidak bisa. Gitu. Itu lumpuh sama sekali. Orang harus bayar tunai. Sedangkan pada waktu itu orang nggak bawa uang tunai. Makin jarang orang bawa uang cash begitu ya. Yang paling penting lagi Mbak, ketika itu saya putar di beberapa wilayah, di pasar-pasar, itu hampir tidak punya genset. Pasar tradisional. Jadi jam 12 siang itu udah mati total. Jadi istilahnya beberapa toko tutup. Kita bayangkan gitu kan. Seperti itu bisa di keadaan di Jakarta sebagai barometer. Tentunya ini kan perlu istilahnya perbaikan ke depan. Saya rasa seperti istilah sektor transportasi itu yang paling utama lah. Yang paling penting lagi maksudnya sektor air. Air juga istilahnya pada saat itu juga istilah tidak ada pump segala macam, warga juga air mati gitu. Nah yang paling saya concern lagi ketika orang mempunyai genset, dia mau membeli solar maupun membeli bensin ke SPBU, itu harus pakai istilah jaringan yang mungkin yang besi gitu kan, tidak boleh pakai plastik. Tapi ketika waktu itu juga kita bingung gitu kan, mau gimana kita istilahnya membeli pada saat seperti itu, sementara kebijakannya itu seperti harus istilahnya mungkin seperti itu. Gitu kan. Nah ini perlu istilahnya mungkin bukan hanya PLN aja gitu kan, perlu juga dari SDM juga, ada Pertamina juga, yang sama-sama memikirkan khusus untuk Jakarta. Sinergi begitu ya? Sinergi, karena ini barometer Jakarta. Baik, mungkin kontingensi plannya apa sih nih Pak Ali ketika sedang blackout itu, terutama nih untuk ibu kota nih yang jelas-jelas memang barometer tadi disebutin oleh Mas Nova. Iya, sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan laporan dari PLT Dirut ya pada hari Senin pagi tersebut ya, itu disampaikan bahwa memang pada hari Minggu itu pola operasinya ya, pola operasi rendah ya, beban rendah karena memang hari Minggu apalagi di Jakarta itu semua kantor tutup, katakanlah kantor pemerintahan, kantor-kantor swasta juga tutup. Jadi memang rendah. Kalau biasanya kalau diorderkan di catat 5.000 sampai 6.000 megawatt pada pagi hari sampai siang hari, sore hari, itu pada saat itu lebih kurang separuhnya ya. Untuk hari Minggu memang seperti itu ya. Jadi kecil. Jadi karena beban yang kecil itu ya, itu sebenarnya cukup disalurkan dari kelebihan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa demikian? Karena
Jawa Tengah dan Jawa Timur itu tenaga listriknya ya atau powernya itu cukup besar dan berlebih. Kalau dioperasikan itu sangat baik, optimal sekali untuk disalurkan ke Jawa bagian barat, Jakarta atau ya Jawa bagian Tapi kenapa barat itu atau tidak Jakarta. terjadi ketika terjadi blackout? Jadi pada saat itu memang banyak pemeliharaan di beberapa pembangkit juga mereka lakukan pemeliharaan. Khususnya juga transmisi yang di selatan ya, dari Tasik ke Depok gitu ya, itu dilakukan pemeliharaan. Dilakukan pemeliharaan sirkuit keduanya. Sirkuit satunya ada masih ya. Jadi ada 3 sirkuit pada saat itu atau 3 saluran, 3 jalur transmisi yang dioperasikan pada saat itu. Nah, kalaupun ada satu yang terganggu, dia padam, terputus padam, yang bagian utara salah satunya padam, yang 2 itu masih cukup. Oke, jadi dari utara, dari selatan ada dan juga dari arah timur. Dari arah itu dua-duanya menyalurkan daya dari timur ke barat. Oke. Dari timur ke barat melalui Depok ya, dan Gandul. Nah itu sebenarnya cukup. Yang satu padam masih cukup, 2 itu juga masih cukup. Nah itu yang masih menjadi pertanyaan itu, kenapa yang satu ikut-ikut mati, yang di bagian utara ikut-ikut mati. Itu yang sedang kita harapkan diselidiki dengan baik, nanti dapat dilihat kenapa mati. Kemudian kalaupun mati itu masih bisa dia secara emergensi, yang selatan 3 tadi menyalurkan. Hanya pada saat itu terjadi instability ya, tidak stabil, swing kita bilangkan. Beban yang gitu akhirnya dia trip juga, 3 trip. Sehingga pada saat itu saluran daya ya, penyaluran daya dari timur ke barat ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur ke Jawa Barat, Banten dan utamanya DKI dan Banten ya, itu berkurang 2250 megawatt. Nah, karena pertambahan yang tiba-tiba itu ya, itu ibarat kalau mobil kapasitas angkut mobil misalnya ya, mobil truk atau mobil bak, kapasitasnya 1,5 ton tiba-tiba diisi 1 ton. Ya kan dia jadi tidak stabil, bisa berhenti. Nah, itu kira-kira. Itu yang menyebabkan beberapa pembangkit itu berhenti. Ya. Jadi memang itulah yang terjadi. Sebenarnya kapasitas atau katakanlah kalau kontingensi atau cadangan itu tidak kurang ya, di baik di DKI maupun di Banten ya, di Jawa Barat semuanya. Berarti bisa disebut kontingensi plan itu gagal dong Pak? Karena ketika itu saat dibutuhkan itu tidak bisa dilaksanakan. Ya, itu sebenarnya begini. Jadi karena kecepatan tadi bebannya tiba-tiba tadi mati, dan juga yang merupakan suatu katakanlah kecelakaan, dari 3 itu yang terganggu 1, yang 2 ikut trip. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi kecelakaan, yang menjadi musibah itu, kok yang 2 juga trip. Nah, 2 trip pun sebenarnya bisa diatasi sendiri di Jakarta. Hanya memang pada saat itu hari Minggu kita sampaikan tadi, pola operasi beban rendah, jadi tidak semua pembangkit itu dioperasikan. Nah, jadi sehingga kurang daya yang tepat untuk menerima kekurangan 2.500 tadi. Ya, baik. Nanti kapankah kita bisa menerima kompensasi? Tadi PLN sudah menjanjikan akan ada kompensasi. Kita akan masih berbincang mengenai hal ini pemirsa. Kami akan kembali bersama Anda setelah jeda pariwara berikut ini.